Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anakku sekalian? Semoga kita semua, saya dan kalian, juga keluarga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Baiklah para siswa sekalian, kita lanjutkan kembali lembaga ekonomi yang sudah kemarin kita bahas. Sekarang kita akan membahas sisanya dari lembaga ekonomi, yaitu fungsi dari lembaga ekonomi. Fungsi dari lembaga ekonomi itu ada beberapa bagian. Yang pertama, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Memberi pedoman tentang cara pengupahan. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Memberi identitas diri bagi masyarakat. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang lembaga-lembaga ekonomi. Apa saja lembaga-lembaga ekonomi yang ada di negara kita? Yang pertama adalah badan usaha, yaitu kesatuan yuridis ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha kerap disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara itu perusahaan adalah tempat di mana suatu badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia adalah sebagai berikut. Koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berikutnya adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Ini merujuk pada PP nomor 45 tahun 2005. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri atas 3 macam, yaitu persero, perseroan terbatas, dan perum. Selanjutnya adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seorang atau sekelompok orang yang menurut Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33. Bidang-bidang yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk badan hukumnya, badan usaha milik swasta dapat dibedakan atas perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Kemudian yang kedua adalah perusahaan. Setelah tadi koperasi, yang kedua perusahaan adalah unit pelaksana ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan sektornya, perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, antara lain perusahaan bidang ekstraktif, bidang agraris, bidang peternakan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Baiklah para siswa sekalian, cobalah kalian cari contoh perusahaan yang terkait dengan bidang ekstraktif, agraris, peternakan, industri, perdagangan, dan jasa. Tugas cukup kalian kerjakan di buku tugas, tidak perlu dikumpulkan. Selamat mengerjakan, tetap semangat dalam belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.